Halo, selamat siang sahabat MMM di Indonesia dan yang di Jepang. Eh, Kenalin, nama saya Wahyu Hidayat. Saya ngembangin MMM di Jepang. Eh, Kebetulan hari ini ada share ilmu dari sahabat MMM juga. Namanya Hieronymus Riau Budianto. Maaf kalau salah nyebut namanya. Dia emang piawai dalam bidang keuangan dan mengatur risiko keuangan. Itu ya kan. Dia bilang saya agak sedikit tergelitik untuk sharing tentang MMM. Tidak sedikit dari yang kita tawarkan memandang sinis program MMM. Pertanyaannya pada mereka adalah apa yang salah dengan tawaran itu? Bukankah kita hanya sedang mencoba untuk men-sharingkan sesuatu yang menurut kita menarik dan membantu dalam menambah pemasukan keuangan dengan memanfaatkan uang bebas atau uang lebih. Uang sisa dari pemasukan setelah dikurangi pengeluaran dalam sebulan. Demikian juga dengan mereka pun tidak salah menolaknya karena itu adalah hak setiap orang. Tidak sedikit dari mereka yang terjebak pada trauma masa lalu yang berkaitan dengan money game, MLM, arisan berantai, dan lainnya, sehingga sulit untuk membuka pandangan bahwa MMM berbeda. Apa bedanya? Saya tidak peduli dengan hal itu, ya kan? Tidak sedikit pula beranggapan bahwa MMM adalah pekerjaan untuk mereka yang tidak punya pekerjaan lain alias hanya sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Pertanyaannya, ya kan? Bukankah impian dari setiap manusia untuk hidup nyaman di mana passive income datang memenuhi kantong uang mereka tanpa mereka bekerja? Itu kan passive income, gitu kan? Tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa dosa itu. Kalau tidak bekerja tapi dapat uang, apakah yang dilakukan MMM sehingga menjadi dosa? Gitu? Apa yang dilakukan MMM? Ya kan? Terus MMM melakukannya dengan free will atau kehendak bebas tanpa paksaan dari siapapun. Jadi orang yang berpartisipasi dalam MMM itu tidak dipaksa siapapun gitu. Dan mereka yang bergabung dengan komunitas MMM memahami bahwa sistem kerja MMM adalah sistem berbagi alias gotong royong, seperti dalam ilmu PPKN di SD dulu gitu, ya kan, supaya tidak gotong royong tadi agar terjadi keadilan dalam sistem keuangan kita. Terus ada pertanyaan lagi, MMM beresiko sehingga perlu dihindari, ya kan? Banyak yang menghindari resiko tersebut kan gitu. Sangat betul sekali, MMM beresiko, bahkan resiko tinggi apabila kita tidak memahami cara kerjanya. Pertanyaannya kemudian, apakah yang kita lakukan sehari-hari tidak mengandung resiko? Semua kan pasti beresiko. Kalau kita makan itu pun juga beresiko, itu yang simpel aja. Kalau kesel bisa mati, bener nggak? Gitu kan. Terus misalnya kita punya usaha gitu kan, bisa bangkrut, terus kita kerja di pabrik, resiko di PHK jelas. Di investasi baik di reksadana maupun saham semua tidak dijamin, sehingga semuanya beresiko. Bahkan investasi yang dianggap sebagai safe haven alias paling aman seperti emas pun beresiko itu. Lalu kenapa kita tetap melakukannya gitu? Kenapa kita tetap mau jadi pengusaha atau mau bekerja atau berinvestasi gitu? Karena life is about taking the risk gitu. Hidup adalah bagaimana kita mengelola resiko itu gitu. Termasuk di MMM ada resiko, tetapi kita bisa mengelolanya sehingga resiko yang harus kita hadapi menjadi minimal bahkan nihil sama sekali. Kalau orangnya atau perusahaannya kabur bagaimana, itu kan banyak orang yang mempertanyakan MMM seperti itu kan. Siapa yang menjamin gitu kan? Pertanyaannya kembali lagi, kalau sebuah bank tutup, lalu siapa yang menjaminnya gitu kan? Contohnya kita nabung banyak berjuta-juta di bank, gitu kan? Bank tutup, siapa yang menjaminnya gitu kan? Ada yang menjamin, LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan.
teman-teman, ya kan? Simpanan yang dijamin oleh LPS itu ada batasannya. Tidak semua simpanan Anda dijamin oleh LPS. Betul, LPS adalah semacam perusahaan asuransi untuk tabungan Anda, tetapi klaim terhadap setiap kejadian itu semua ada syarat dan ketentuannya. Jadi semua ada syarat-syaratnya untuk pengambilan klaim. Sama seperti asuransi jiwa maupun kesehatan, semua ada syarat dan ketentuannya, dan semua pasti mengerti bahwa apabila mengikuti syarat dan ketentuan klaim dari ketentuan LPS, maka uang Anda pasti tidak akan meningkat. Dengan kata lain, zaman sekarang nih sudah tidak berlaku lagi kayak gitu. Menabung yang sedikit-sedikit lama-lama jadi duit. Yang berlaku sekarang adalah saldo Anda kecil dan sesuai dengan ketentuan yang dijamin LPS, maka yang terjadi adalah tabungan Anda akan menjadi nol, bahkan minus alias urusan biaya administrasi dengan bunga potongan yang 15% dan semacamnya. Jadi mulailah kita membicarakan hal-hal mengenai investasi di luar daripada tabungan bank, misalnya reksadana, obligasi, atau surat utang saham dan lain-lain. Pertanyaannya muncul lagi, apakah investasi semacam itu dijamin? Banyak pertanyaan seperti itu kalau kita waktu investasi di saham, properti dan lainnya. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena semua instrumen investasi hanyalah sebuah prediksi belaka, bahkan merupakan kenyataan yang akan terjadi. Semua yang ada pada kertas adalah sebuah ilustrasi belaka, bukan sebuah jaminan bahwa Anda akan mendapatkan uang sekian dan sekian gitu. Manajer-manajer investasi seperti Schroders, BNP Paribas, Fortis, Mandiri, BNI, Panin, dan lain-lain bahkan dengan tegas mengatakan pada awal transaksi bahwa mereka tidak dapat menjamin semua perkembangan pada investasi mereka. Perkembangan 10%, 20%, bahkan 100% itu hanyalah angka dari perkembangan di masa lampau. Jadi itu angka-angkanya cuma sekedar ilustrasi belaka, jadi belum tentu realnya seperti itu. Dan ajaibnya MMM, perusahaan ataupun mereka tidak memiliki personal interest atas semua yang ada di MMM. Kenapa? Karena perusahaan tidak mengumpulkan 1 sen uang dari member. Semua transaksi hanya dilakukan antar member saja, antara rekening bank member yang satu dengan member yang lain. Sehingga jika tidak ada yang mengumpulkan uang, maka tidak ada juga yang tergiur dengan uangnya. Memang banyak uang pemasukan di MMM, tapi kalau administrasinya tidak memegang uang tersebut, dia tidak akan, ibaratnya kalau pemerintah itu korupsi. Akhirnya kembali lagi pada sharing mengenai MMM ini. Yang dapat kita lakukan sebagai member adalah menceritakan apa yang kita alami di MMM kepada mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kenalan kita, agar mereka tahu bahwa ternyata ada sebuah sistem yang simpel, gak ribet, dan gak bikin pusing, nguras dompet, dan semacamnya gitu, dan menghasilkan tambahan income untuk memperbaiki keadaan keuangan kita gitu. Kalau mereka mau menerima, ya kita syukuri, kalau tidak kenapa harus kecewa gitu. Bukan sampai saat ini member MMM di Indonesia waktu konferensi di Bogor kemarin di total itu sekitar 70.000 member. Artinya kita masih ada pasar yang sangat luas, yaitu masih tersisa lebih dari 200 juta orang di Indonesia yang mungkin ingin menikmati hasil ini bersama-sama dengan kita. Jadi teman-teman, tunjukkan terus bukti bahwa ideologi MMM adalah sebuah ideologi yang benar ingin membantu mensejahterakan semua member MMM. Dan kita jaga dan pelihara sistem ini, sirkulasi PH dan GitHub, ya kan, Profit Hub dan GitHub, sehingga berangkas MMM, yaitu member-member MMM semakin bertumbuh dan berkembang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya di siang ini. MMM Long Life, Change of the World.